Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dulu ketika masih hidup, nenek saya itu punya kakak. Kakaknya itu selalu senang berkunjung ke saudara-saudarinya. Kalau nenek saya ini senangnya di rumah, enggak kemana-mana, hanya di rumah saja. Malah justru yang sering dikunjungi oleh kakaknya. Harusnya kan adik mengunjungi kakaknya, ini enggak, kakaknya yang mengunjungi adiknya. Karena nenek saya ini yang paling disayangi, paling kecil. Dan saya melihat kalau kakaknya nenek saya ini datang, itu selalu membawa sesuatu yang disenangi, entah oleh kami, cucu-cucunya ini, atau keponakan-keponakannya. Suatu saat saya datang ke tempat dia, dan dia mau pergi ke cucunya, asli cucunya. Lalu dia suruh carikan kesenangannya cucunya. Terus enggak dapat, karena toko yang dituju itu tutup. Terus dia bilang, "Enggak jadi berangkat saya." Loh, saya bilang, "Loh, kenapa enggak jadi berangkat?" "Lah, yang saya mau bawa enggak ada. Daripada saya datang di sana membuat kecewa, lebih baik saya enggak datang." Loh, saya bilang, saya kan tetap ngeyel saja. "Loh, yang ditunggu itu bukan oleh-olehnya, yang ditunggu itu orangnya ini loh." "Enggak, pokoknya kalau enggak ada enggak berangkat." Waduh, sulit ini, susah ini. Tapi itulah kenyataannya, karena dia mau memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang dia kunjungi, yang ia jumpai. Kalau kita melihat dalam hidup ini, kita semua pasti ingin mendapatkan sesuatu yang baik. Tidak ada dari kita ingin sesuatu yang tidak baik. Pasti semuanya ingin yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita selalu membawa yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Itu menjadi pertanyaan. Kita pengen baik, tetapi yang kita berikan adalah sesuatu yang tidak baik, ala kadarnya. Seringkali itu yang terjadi. Maka hari ini kita harus melihat bagaimana Tuhan itu bersikap, bagaimana Tuhan itu bertindak. Tuhan itu melebihi kakaknya nenek saya tadi. Dia memberikan yang terbaik bagi kita semua. Apa yang dia berikan kepada kita? Rahmat,
keselamatan. Dikatakan dengan jelas tadi dalam bacaan Injil, sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Tuhan memberikan yang terbaik, dan yang terbaik yang diberikan Tuhan adalah keselamatan, dan keselamatan itu melalui putranya. Sekarang pertanyaannya bagi kita, kalau kita merenungkan dan merefleksikan hidup kita sepenuhnya, apakah kita sadar bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita semua? Ataukah jangan-jangan kita masih menggerutu dan mempertanyakan kasih dan cinta Tuhan kepada kita semua? Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, menjadi refleksi bagi kita semua. Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan sebagai balasan yang pantas, yang sepadan, yang mau kita berikan, yang mau kita serahkan kepada Dia? Apa? Kedudukan kita? Harta kita? Pangkat kita? Tidak ada yang sepadan kalau itu yang mau kita berikan. Yang sepadan yang bisa kita berikan bagi Tuhan hanyalah pertobatan kita. Pertobatan kita inilah yang sepadan yang kita dapat berikan bagi Tuhan yang mencintai kita, yang rela menghambakan dirinya mengambil rupa manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Dan inilah bukti bahwa Dia mencintai kita. Dia sendiri mengatakan, aku akan menyertai engkau hingga akhir zaman. Dan penyertaannya itu tidak pernah Dia ingkari. Dia sendiri yang mengatakan, kalau engkau yang jahat tahu memberi yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang ada di surga. Tidak ada yang perlu kita ragukan, tidak ada yang perlu kita pertanyakan tentang kasih dan cinta Tuhan kepada Anda dan saya. Yang harusnya kita pertanyakan adalah sikap kita. Apakah sikap kita dalam membalas cinta Tuhan ini sudah sesuai? Apakah sikap kita sudah sepadan dengan besarnya cinta Tuhan kepada kita? Kalau dalam hidup ini yang kita sering kali lakukan justru membuat luka-luka bagi Tuhan. Kalau dalam hidup ini kita sering kali mengecewakan Tuhan dengan cara tidak melakukan segala kehendaknya. Kalau kita diminta mewartakan kasih, yang kita wartakan justru sebaliknya. Kalau kita diminta untuk mewartakan pengampunan, yang kita wartakan justru kebencian, sakit hati, dan dendam. Kalau itu yang terjadi, apakah pantas cinta Tuhan yang begitu luar biasa dibalas dengan hal yang demikian? Oleh karena itu, pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita diajak oleh Tuhan pertama menyadari betapa besar cintanya bagi kita semua. Cinta Tuhan yang tak patut diragukan lagi. Dan ketika kita menyadari betapa Tuhan mencintai Anda dan saya, maka sudah sepatutnya lah kita membalas cinta Tuhan ini dari ketulusan hati kita. Kita mau mengubah hidup kita yang masih seringkali jauh dari Tuhan, yang seringkali masih jauh dari keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Menjadi sikap yang senantiasa berjuang dalam segala kelemahan dan kerapuan kita, segala bentuk dorongan kedagingan kita usahakan untuk kita kikis, untuk kita kurangi hari demi hari, untuk mengejar apa? Mengejar kekudusan seperti halnya Tuhan sendiri kudus adanya. Tidak mudah, semudah mengatakannya, tetapi kita dapat berjuang dengan sepenuh hati.
Karena kalau kita mencintai, bukti bahwa kita cinta pasti ada pengorbanan. Kalau orang hanya ngomong cinta tapi tidak ada pengorbanan, itu bukan cinta. Tuhan mengatakan mencintai kita, mengasihi kita, Dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Kalau kita mengatakan mengasihi, mencintai Tuhan tapi tidak ada yang kita korbankan dalam hidup ini, ego kita, keinginan-keinginan kedagingan kita, kehendak-kehendak kita yang justru berbalik dari kehendak Tuhan, apakah kita benar-benar mengasihi dan mencintai Tuhan? Oleh karena itu, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita masuk ke dalam diri kita, bertanya kepada diri kita masing-masing. Seberapa besar aku mencintai Tuhan dan seberapa jauh aku membalas kasih-Nya dalam hidupku ini. Kalau aku masih berhitung-hitung dengan Tuhan, kalau aku masih mempertanyakan cinta Tuhan, sudah saatnya aku berhenti untuk melakukan itu semua. Sudah saatnya aku fokus, sudah saatnya aku mengarahkan hidup kita untuk melakukan kehendak-Nya. Agar apa? Agar aku semakin hari semakin dimampukan untuk membalas cinta Tuhan yang begitu besar dalam hidupku. Sehingga melalui hidup setiap murid-murid Tuhan, banyak orang yang merasakan dan melihat kasih Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka pada akhirnya terbantu untuk menemukan cinta itu, menemukan kasih itu, sehingga dalam hidup ini mereka pun akan terbantu juga untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah hal yang harus kita lakukan. Itulah tugas perutusan yang kita peroleh dalam hidup ini sebagai murid-murid Tuhan. Semoga kita senantiasa bersama-sama dengan Dia mampu untuk terus berjuang melakukan setiap kehendak-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.